Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sudah siap belajar hari ini? Iya. Tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Iya, siapkan buku tulisnya dan alat-alat tulisnya. Tujuan pembelajaran ke-1 dan ke-2. Setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. Ya, baik teman-teman, kita mulai ya. Amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Silahkan dibuka bukunya, ada di buku paket tema 4. Nah, teman-teman, setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. Halaman 52 muatan IPS. Nomor 1, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Nomor 2, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia? Apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Nah, ini Ibu beri contoh teman-teman tentang kerjasama di ASEAN, ya. Nah, penjelasan fotonya adalah sebagai berikut. Sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, teman-teman, selanjutnya teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Ini akan Ibu bacakan ya, teman-teman, karena tidak ada di buku paket. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Nah, pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah.
Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang yang bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, teman-teman, tuliskan informasi penting tersebut dalam diagram paragraf pada diagram berikut. Halaman 52 muatan bahasa Indonesia. Paragraf pertama, topik masalahnya apa? Paragraf kedua, deret penjelasnya apa? Paragraf ketiga, deret penjelasnya juga apa? Kemudian paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Silakan dikerjakan. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan Ibu Guru tadi. Diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Tuliskan di dalam kolom berikut, halaman 52 Bahasa Indonesia. Tuliskan di sini ya teman-teman. Silahkan dikerjakan. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut di halaman 54 muatan IPS. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini di bidang politik. Bentuk kerjasamanya apa saja dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggaranya apa? Silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan ya teman-teman ke materi berikutnya. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Iya, begitu teman-teman ya. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Baik teman-teman, kita akan melakukan percobaan di rumah ya. Lakukan percobaan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja. Halaman 55 muatan IPA. Alat dan bahan. Yang pertama, satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting isolasi, dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Nah, teman-teman, langkah percobaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Kemudian pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Nah, teman-teman tinggal amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Seperti ini ya, teman-teman. Bentuknya, ini ada kardusnya, kemudian ada lampunya, nanti diganti bergantian. Nah, teman-teman, sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. Halaman 56 muatan IPA. Nomor 1, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Nomor 2, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Iya, mudah bukan? Baik, teman-teman, sekarang buatlah laporan dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang kamu lakukan. Seperti ini ya teman-teman, laporan kegiatan percobaan lampu hemat energi. Nama percobaannya apa? Tujuan percobaannya apa? Kemudian alat dan bahannya apa saja? Langkah kerjanya seperti apa? Kemudian kesimpulannya seperti apa? Silahkan dikerjakan.
Iya, teman-teman, kita lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangannya, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit membentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat ia tak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai. Hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin memajukan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat standar kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya standar yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Ya, teman-teman, selanjutnya sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang Mang Samad. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut halaman 61 sampai 62 muatan PPKN. Nomor 1, siapakah Mang Samad? Nomor 2, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Nomor 3, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Kemudian selanjutnya. Nomor 4, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Nomor 5, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Nomor 6, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan.
Nomor 7, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Iya, teman-teman, silahkan dikerjakan. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Iya, halaman 63 muatan PPKN. Nah, teman-teman, potensi yang aku miliki, iya sebutkan. Potensi yang perlu aku kembangkan, iya sebutkan juga. Usaha untuk mengembangkan diri, usahaku apa? Silahkan dikerjakan. Nah, teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.